مرحبا أهلا النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminonji Albar, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Kepada seluruh pengurus Masjid Al-Muttaqin, kepada para asatiz, Ustaz Jamal wa jamil hadirin, alhamdulillah kita walaupun hujan, alhamdulillah masih bisa hadir. Hadza min fadlillah, semua karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Kita masih bahas tentang masalah hadis at-tuhur syatrul iman, ya, kesucian sebagian daripada iman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, alhamdulillah, ya, kita banyak-banyak berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita masih diberi kesempatan hadir walaupun cuaca, ya, hujan dari tadi siang sampai saat ini. Ada rahmatun minallah, ya, hujan ini dikatakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih sempatkan untuk hadir, itu luar biasa. Itu termasuk pilihan dari yang terpilih, ya. Di dalam Al-Quran disebut nikmat itu, satu nikmat itu gak bisa dihitung. Makanya Allah sebutkan apa? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung satu nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Tidak disebut dengan bentuk jamak. Allah tidak sebutkan wa in ta'udu ni'amallah. Kalau ni'amah itu artinya banyak nikmat. Tapi yang Allah firmankan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung satu saja nikmat Allah, kalian tidak dapat menghitung satu saja. Ini ayat jadi bahan renungan oleh Imam Al-Ghazali, bahan renungan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Kok satu nikmat gak bisa kita hitung? Nah, disinilah kita lihat bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita satu doa. Doa keluar dari toilet. Alhamdulillahilladzi azhaba anni adza wa afani. Itu yang versi pendeknya. Diawali dengan gufranak. Gufranak alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Jadi setiap keluar dari toilet kita baca doa gufranak, pengampunan darimu ya Allah. Kenapa keluar toilet doa pertama pengampunan, minta diampuni? Karena di dalam toilet malaikat itu tidak ikut kita, tapi yang ikut syaitan. Ya, malaikat itu kemana-mana kita pergi dia ada bersama kita. Tapi ketika masuk ke toilet dia tidak ikut masuk. Ketika dia tidak ikut masuk, yang mengganti posisi malaikat di dalam toilet itu adalah syaitan. Sehingga disitulah ada potensi-potensi bisikan-bisikan yang tidak baik dan tempat yang tidak baik. Keluar, Nabi ajarkan gufranak, pengampunan darimu ya Allah. Karena tadi tempat itu tempat yang tidak ada malaikat, tidak ada kebaikan, yang adanya adalah syaitan. Kemudian dilanjutkan alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan dariku satu gangguan. Yang dimaksud gangguan di sini adalah kotoran. Yang dimaksudkan gangguan di sini adalah kencing. Maknanya apa?
kalau kita tidak kencing, tidak buang air besar, bisa menjadi penyakit. Nah, sehingga menjadi gangguan bagi diri kita. Bisa dibayangkan, nikmat bisa buang air kecil, itu satu nikmat. Seandainya Allah cabut nikmat itu dalam waktu 3, 4, 5 hari tidak kencing kita, bermasalah kita, kena penyakit. Nah, orang yang kencing itu tidak sesederhana dia mengeluarkan air kencing. Ada proses panjang sehingga air kencing itu keluar. Di situ ada urat, ada peredaran darah di tubuh kita, ada pergerakan otot, ada berjuta-juta sel juga ikut bekerja, sehingga bisa berproses tubuh kita, akhirnya kita mengeluarkan air kencing. Nah, itu yang dimaksud. Satu nikmat kencing saja itu berjuta-juta nikmat. Berjuta-juta nikmat. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Ulama sepakat bahwa nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada seorang hambanya adalah nikmat Islam. Nahnu fi rawhin wa raha wa istirahin. A'zamu ni'mah. Al-Islam a'zamu ni'mah halat bisaha. Nikmat terbesar nikmat Islam. Kemudian ditambah lagi nikmat Islam, belum cukup, ditambah lagi nikmat taat. Karena orang Islam ada yang tidak taat, bisa laksanakan ketaatan, berarti Allah tambahkan lagi nikmat. Tapi satu nikmat besar sudah Allah berikan, dia sudah berislam ya, sehingga ini nikmat kalau kita kufuri diistilahkan dengan kufur nikmat. Ada yang bertanya, syukur itu apa? Dijawab oleh Imam Haddad, syukur itu sederhana, kau meletakkan seluruh nikmat-nikmat Allah di tempat yang Allah cintai. Fadzalika ghayatu syukri, itulah puncak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa usaha kita lahir sudah dipilih menjadi orang yang beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita dipilih lagi oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa menjaga salat 5 waktu. Dipilih lagi oleh Allah senang kepada majlis ilmu. Itu semua pilihan dari Allah taala. Tidak mudah orang bisa melangkahkan kaki untuk bisa sampai ke masjid. Ya. Nabi katakan basyiril masya'in ila zulam. Ya, fi zulami ila al-masajid. Basyiril masya'in fi zulami ila al-masajid. Binuri tam yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di gelapnya malam menuju ke masjid. Di hari kiamat nanti Allah berikan cahaya yang sempurna kepadanya. Ya. Jadi langkah kakinya dihitung kebaikan. Pahala makin besar, makin sulit ketika kita melakukan ketaatan, ibadah, makin mendapatkan rintangan, makin sulit, pahalanya makin besar. Biqadri nasab, al-ajru biqadri nasab. Pahala itu kadarnya dari nasab, susah payahnya kita di dalam ketaatan itu. Makin banyak rintangannya, makin susah, makin besar pahalanya. Makanya ada satu amalan, ini kan berkaitan masalah bersuci. Kita yang wudu ini itu sudah mendapatkan satu fadilah, dosa-dosa kita terhapus dengan air wudu. Makanya hukumnya makruh kita menggosok dengan kain air wudu tersebut atau mengibas-ngibaskan, itu makruh. Kenapa? Biarlah air itu dia mengalir untuk dia membawa dosa-dosa kita. Tapi ada wudu yang lebih hebat lagi.
Kata Nabi, dia menjadi kafarat dosa yang lebih jauh, lebih besar dibanding wudu yang biasa. Apa kata Rasul? Isbagul wudu indal makarih. Dia menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Misalnya cuaca dingin, wudunya dia sempurnakan. Itu kan luar biasa. Allah lihat dia susah payah menjaga kesempurnaan wudu dalam keadaan air dingin. Tapi karena panggilan taat dan takwa kepada Allah, dia lakukan itu wudu. Ini Allah pandangi dia dengan rahmat. Dia punya wudu ini berbeda dengan wudu yang biasa. Nah, itu anugerah yang Allah Ta'ala berikan. Wa'lam anna taharata tanqasimu ila wajibah wa mustahabbatin, fal mustahabbatu kal agsalil masnunah wa tajdidil wudu. Al-Musannif mengatakan bersuci itu secara garis besar terbagi dua. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Jadi kita bersuci hukumnya hanya dua, wajib dan sunnah. Gak ada mandi makruh, gak ada. Tidak ada yang namanya mandi mubah, gak ada. Kalau mubah itu adat, kebiasaan, tapi tidak masuk hukum. Yaitu memang kebiasaan kita harus mandi setiap hari. Makanya secara garis besar hukumnya hanya dua, wajib sama sunnah. Fal mustahabbatu kal agsalil masnunah. Nah, hukum sunnah bersuci di sini di antaranya mandi sunnah. Ya, kita mandi seperti ingin melaksanakan sholat Jumat, ada sunnah mandi. Kata Nabi dalam hadis, "Idza ja'akumul jum'atu falyaghtasil." Apabila mau datangi hari Jumat, maknanya sholat Jumat, falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Kita mandinya waktu itu mandi sunnah, harus pakai niat. Kalau tidak pakai niat, jadinya kebiasaan. An-niyat tufarriqu bainal 'adah wal ibadah. Niat itulah yang membedakan mana ibadah, mana adat, kebiasaan. Kalau tanpa niat ya jadi kebiasaan mandi. Mandi yang tanpa niat ya mandi biasa, adat. Tapi kalau gunakan niat, dia bisa berubah jadi wajib. Kalau niat wajib, bisa berubah menjadi sunnah kalau niatnya sunnah. Nah, wajib juga ada keadaan-keadaan tertentu baru kita niatnya wajib. Jadi mandi sunnah ini sangat banyak. Selain menghadiri sholat Jumat, mandi hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau Ramadan itu mandi ba'dal maghrib. Ba'dal maghrib sunnahnya mandi Ramadan. Agar apa? Biar fresh untuk bisa laksanakan sholat tarawih, sholat malam dan seterusnya. Nah, ini mandi yang disebut sunnah. Kemudian yang sunnah lainnya itu tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Kita punya wudu tapi kita wudu lagi kembali. Itu disebut tajdidul wudu. Syekh Umar Bamakhramah mengatakan tajdidul wudu ini niatnya harus 3 niat. Kita pilih salah satu dari 3 niat. Kalau keluar dari ini, kesunahan tajdidul wudunya hilang. Yang pertama, niat toharah, sunnah karena Allah. Yang kedua, niat mentajdid wudu. Yang ketiga, niat wudu sunnah karena Allah. Kalau umumnya kan niat mengangkat hadas. Saya niat wudu untuk mengangkat hadas karena Allah. Nah, itu kalau wudunya batal. Kalau tajdidul wudu, wudunya ada, tapi mungkin waktunya sudah cukup lama, dia ingin wudu kembali lagi. Dia dalam keadaan belum batal wudu. Niatnya harus 3 tadi. Kalau orang yang sakit, mohon maaf sakit beser, ya, keluar air kencing terus, atau mohon maaf keluar angin, ya, niat wudunya gak boleh sama dengan niat wudu orang sehat.
Niat wudu orang yang normal itu nawaitu wudu'a li raf'il hadath fardan lillahi ta'ala. Itu sigot sederhananya begitu. Saya niat wudu untuk mengangkat hadath wajib karena Allah. Ini niat wudunya orang yang normal yang sehat. Tapi kalau orang yang sakit, keluar najis setiap saat seperti orang beseran, keluar angin setiap saat, ketika dia niat mengangkat hadas, maka tidak mungkin hadas terangkat, toh ada najis. Najisnya ada. Bagaimana niatnya angkat hadas sedangkan najisnya ada? Walaupun dia sakit, dimaafkan dia sholat dengan syarat-syarat yang berbeda dengan orang yang sehat. Maka pada waktu itu niatnya seperti apa? Jangan niat angkat hadas, karena hadasnya tidak terangkat. Tapi niatnya, saya niat wudu agar bisa melaksanakan sholat wajib karena Allah. Nawaitul wudu'a listibahati sholati fardan lillahi ta'ala. Nah itu sebagian ulama mengatakan kalau tidak berniat seperti itu, wudunya tidak sah bagi orang sakit. Kemudian yang berikutnya, al-wajibah. Nah, sekarang tohara yang wajib, tadi yang sunnah. Yang wajib tankasimu ila qalbiyatin, katanazzuhi 'anil hasad wal kibri wal ujub wal riya. Kata musannif yang wajib itu yang pertama, mensucikan hati, wajib. Dari apa? Dari al-hasad, kedengkian, wal kibri, kesombongan, wal ujub, bangga diri, wal riya, pamer amal. Riya itu pamer amal. Sayyidina Ali mengatakan tanda-tanda orang riya ada 3. Tanda-tanda orang riya ada 3. Yang pertama, yazidu fil amal idza uthni alaih. Kalau dipuji amalnya dia, amalnya bertambah. Kau ibadahnya luar biasa, kau baca, wah itu dia tambah semangat. Tapi bukan berarti ini indikator riya, belum tentu juga. Ya. Karena di hadis yang lain Nabi katakan al-mu'minu idza mudiha roba al-imanu min qalbihi. Orang beriman itu kalau dipuji kebaikannya, imannya bertambah. Berarti ada 2 riwayat, dan satu dari Nabi katakan orang beriman kalau dipuji amal baiknya, imannya bertambah. Artinya dia lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Nah ini perkara belum tentu kita nyatakan riya. Tapi Sayyidina Ali kaitkan 3 ini kalau ada dipastikan dia riya. 3 tanda ini. Yang pertama, kalau dipuji amalnya bertambah. Ditambah lagi 1. Wayan kus idza dzumma. Kalau dikritik amalnya menurun. Kalau biasa anak muda tuh, bikin diri soleh, besok dia udah gak sholat lagi. Berarti dia beramal karena orang, bukan karena Allah. Kalau karena Allah mau dikritik sama manusia, tetap dia jalan. Karena yang dia lihat, yang dia cari Allah, bukan orang. Tadi yang orang beriman dipuji amalnya bertambah, tapi ketika dikritik stabil amalnya, berarti dia tidak riya. Makanya Sayyidina Ali menggabungkan. Kalau dipuji amalnya bertambah, tapi kalau dikritik amalnya berkurang. Itu satu indikator dia dalam keadaan riya. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, yastahidu finnas. Kalau ibadahnya rame-rame, semangat. Ya. Semangat ibadahnya. Ini kayak contoh majlis. Kalau banyak orang yang semangat, Masya Allah. Yang hadir 3 orang, 4 orang sedikit, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Oh, berarti dia beramalnya bukan karena Allah, karena orang.
Orang banyak semangat, orang sedikit tidak semangat. Berarti ada yang salah. Kalau dia beramal karena Allah, yang dia lihat pahalanya Allah. Mau banyak, mau sedikit, Allah sudah lihat usahanya, bukan jumlah orangnya. Tapi kalau semangatnya masih lihat orang, acaranya yang hadir sedikit, ceramahnya jadi sedikit, singkat. Acaranya banyak orang, banyak umat yang datang, ceramahnya jadi lama, panjang dan semangat. Nah, itu berarti masih riya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa yaksulu idza kana fi wahdah, atau wa yaksulu idza kana wahdah. Tanda yang ketiga, kalau sholat sunnah sendiri malas, tapi kalau dilihat orang rajin. Misal ya, kalau jadi imam dia baca itu, kalau di sholat jamaah Al-Baqarah dibaca. Kemudian sholat sunnahnya di masjid lama, ruku sujudnya lama. Tapi kalau di musola kampungnya yang hanya 2 orang 3 orang, yang biasanya di masjid Jami Al-Baqarah, dia jadi korting, jadi Al-Kautsar. Berarti masih melihat orang. Nah, ini bahayanya riya. Betul apa yang dikatakan Nabi, bahwa iyyaka warriya fa innahu akhfa min dabibin namal. Hati-hati dengan riya. Dia lebih halus dari langkah semut. Ya, langkah semut itu bagaimana dia kita lihat, dengar, gak bisa. Gak ada suara, bahkan tidak kelihatan langkahnya semut. Nabi umpamakan riya itu saking halusnya, bahkan Nabi katakan lebih halus dari langkah semut. Butuhlah yang namanya satu ilmu yang bisa menjaga hati kita jangan sampai masuk ini penyakit ar-riya. Ilmu tasawuf, Sufyan Tsauri mengatakan, laula Abu Hashim As-Sufi ma'araftu daqiqar riya. Kalau saya tidak kenal Abu Hashim As-Sufi, saya tidak bisa mengetahui halusnya riya di dalam hatiku. Ada yang mirip dengan riya, namanya sum'ah. Sum'ah itu kalau riya pengen dilihat, ditunjukkan amalnya biar orang lihat. Tapi niatnya karena orang, bukan niatnya karena Allah. Kalau karena Allah gak ada larangan di situ. Ada orang tunjukkan sedekah, niatnya apa? Untuk memotivasi yang lain ikut. Itu gak riya. Tetap dia punya tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mirip dengan riya namanya sum'ah. Sum'ah dia tidak ingin dilihat, tapi ingin didengar kebaikannya. Tolong anak cerita ya nanti orang-orang. Saya ada sumbang di sana begini. Ada saya punya amal di sana begini. Terus dia cerita, dia suruh orang ini cerita. Itu namanya sum'ah. Dia tidak tunjukkan dengan perbuatan, tapi dia ingin orang mendengar kebaikannya. Tuh. Dulu Sufyan Tsauri pernah bertamu orang pulang ibadah haji. Baru pulang haji. Dia orang kaya di Kufah. Sufyan Tsauri datang silaturahmi dengan murid-muridnya. Kemudian ini yang berpulang haji, dia bawa banyak oleh-oleh. Dikasihlah kepada Sufyan Tsauri itu oleh-oleh, piring atau lain sebagainya. Ketika datang Sufyan Tsauri dengan murid-muridnya, dijamulah Sufyan Tsauri. Terus setiap dia jamu ada gelas yang dituangkan minuman di dalam gelas itu. Dia katakan, oh ini gelas ini waktu haji saya yang pertama dulu, gelas ini. Itu yang murid antum yang itu pakai, itu waktu haji saya yang kedua saya beli. Yang cangkir ketiga, oh itu kalau tidak salah haji yang ketiga. Jadi dia banyak sekali melaksanakan ibadah haji. Dia sebut semua, dia punya haji ke-1, ke-2, ke-3. Tujuannya apa? Biar didengar dia punya amal. Selesai daripada bertamunya Sufyan Tsauri, beliau keluar dari rumah orang tersebut. Apa kata Sufyan Tsauri? Sufyan Tsauri ini belajar ke Imam Ja'far Shadiq. Dia bilang, sungguh bodoh orang tadi.
5 ibadah hajinya pahalanya sudah dihapus oleh Allah. Kenapa? Karena dia sum'ah, memperdengarkan, ingin mendapat sanjungan dari manusia atas amalnya. Nah, jadi luar biasa, ya, ar-riya wa sum'ah. Begitu juga al-hasad. Jadi jangan dipikir orang yang ibadahnya luar biasa, tapi dalam hatinya masih ada penyakit-penyakit semacam ini, itu dia menghancurkan kita punya pahala. Kita hanya dapat capek dan lelah. Makanya beliau katakan di sini, mensucikan hati itu hukumnya wajibah. Wajib. Sudah bukan sunnah lagi. Nabi katakan, iyyaka wal hasad fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati dengan sifat iri hati, pendengki, karena dia akan memakan seluruh kebaikannya. Sebagaimana kayu bakar itu, dia menjadi hancur, menjadi debu karena dilahap oleh api. Ini hadis Rasul. Al-hasad dan perwakilan penyakit-penyakit hati lainnya sama. Dia menghancurkan al-hasanat, izalatul hasanat, menghapus pahala-pahala kita. Itu sedekah kan disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya, jadi bukan hanya iri hati, semua penyakit hati itu menghapus amal pahala kita. Ya wahai orang beriman, la tubtilu, jangan kalian membatalkan sedekah kalian. Apa maksud membatalkan sedekah kalian? Itu la tubtilu ujura sadaqatikum. Jangan kalian membatalkan pahala-pahala sedekah kalian. Bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit kebaikan, wal adha, dan juga dengan menyakiti. Artinya dia memberikan dengan cara yang tidak baik, sehingga menyakiti hati orang yang menerima. Nah, itu membatalkan daripada pahala-pahala. Tuh. Orang yang meminta-minta sedangkan dia dikasih sehat juga dosa, sama. Memang ada anjuran kita disuruh berbagi, bersedekah, anjuran. Tapi agama kita mengatur, kasihlah kepada orang yang berhak menerima. Makanya ada istilah namanya mustahik dalam zakat. Mustahik itu apa? Allah atur orang-orang yang berhak menerima. Golongan yang 8 di surat At-Taubah ayat 60. Tapi kalau orangnya sehat, waktunya juga luang, usia masih muda, kemudian minta-minta, di yaumil qiyamah Allah tunjukkan di hadapan seluruh makhluk. Ini loh tukang minta-minta dulu. Saking dia malu, dagingnya yang di wajah ini jatuh, luntur. Gitu. Jadi dianjurkan sedekah kepada orang yang berhak menerima. Nah, orang yang meminta-minta juga, itu yang seperti apa yang harus diberikan kepada mereka. Gitu. Walaupun yang beramal tetap dapat pahala ya. Orang beramal ini kan gak pakai lihat-lihat. Siapapun yang dia tolong dapat pahala, Allah balas. Tapi Nabi juga mengajarkan pendidikan. Ada orang datang minta masih muda, minta ke Rasul. Nabi kasih tali sama kapak. Minta uang, Rasul kasih tali sama kapak. Apa kata Nabi? Ini tali kapak, kau pergi ke hutan cari kayu bakar, kemudian kau jual. Berarti Nabi mengajarkan apa? Pendidikan. Padahal Nabi orang yang paling dermawan. Kanan Nabiyyu ajwadan nas. Di Maulid Ad-Diba itu kan disifati. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, khalqa wa khuluqa, wa ahdahum ilal haqqi turuqa, wa kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran. Yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza duyya haqqullahi lam yaqum ahadun li ghadabi man ra'ahu badihatan habah wa idza da'ahu al miskinu ajaba yaqulul haqq walau kana murra wa la yudmiru lil muslimin gisha wa la durra man nazara fi wajhi 'alima annahu laysa biwajhin kadzab wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laisa bigammazin wala
ayyab wa idza surra fa ka'anna wajhahu qit'atu qamar wa idza kallama an-nas fa ka'annama yajnuna min kalamih ahla thamar wa idza tabassama an mithli habbil ghamam ya wa idza takallama fa ka'annama durru yaskutu min dhalikal kalam wa idza marra an tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fihi wa idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu fihi ayyaman wa in qad tatayyaba wa yujadu minhu ahsanut tib wa in lam yakun qad tatayyaba wa idza masya baina ashabihi ya ka'annahu al-qamar baina nuzumi zuhri wa idza akbala layla fa ka'anna an-nasa min nurihi fi awani zuhri wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadal bil khair minar rihil mursalah. Itu sifat Rasul sangat luar biasa ya. Tapi Nabi didik, mentarbiyah. Ini kalau dikasih terus-terus jadi jahat ya. Ya, karena memang sifat manusia ada juga yang namanya ngambil kesempatan. Ngambil kesempatan. Kalau jiwanya memang tidak terdidik dengan baik, dia bisa memanfaatkan orang. Gitu. Nah, inilah yang Nabi tutup pintu itu. Jangan kasih peluang orang jadi jahat. Tuh, buat dia jadi baik. Nabi kasih tali sama kapak. Kerja. Kemudian ini penyakit hasad, kibir, ini kata Imam Haddad saudara kandung. Ya, saudara kandung. Coba lihat bagaimana penyakitnya iblis disebutkan dalam Al-Quran, kibir. Aslu syarr kata Imam Haddad. Pangkal dari semua kejahatan itu kesombongan dan iri hati. Ada kisah di kitab Mustatraf itu. Di zaman kerajaan zaman dulu ya, Daulah Abbasiyah, banyaknya penyair-penyair. Kalau memuji khalifah diberikan hadiah, dikasih uang. Pada waktu itu ada penyair satu dicintai oleh khalifah. Jadi penyair ini pendatang. Penyair lama ini mulai rasa tersaingi. Datang penyair baru, ternyata ini khalifah jatuh cinta ke penyair yang baru. Akhirnya yang lama ini sudah mulai tersingkir. Hasad muncul. Wah, ini kurang ajar nih orang. Dicari akal bagaimana sehingga dia mau singkirkan orang tersebut. Jadi puncak daripada hasad itu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah pertama, langkah awal ingin menghilangkan nikmat yang dimiliki oleh orang tersebut. Dan puncak yang paling akhir yaitu membunuh. Itu penyakit hasad itu sih. Awalnya ingin nikmat mereka hilang. Puncaknya apa? Qatluhu, membunuh. Maka dia saking hasadnya sama penyair baru ini, dia atur siasat. Jadi niat mau celakakan penyair baru, biar ini khalifah berikan sanksi hukum mati. Dipanggil ke rumahnya. Dia sengaja undang ke rumahnya, dia sediakan makanan yang bahannya semua bawang. Habis makan itu bawang merah, itu bawang putih kan aroma mulut jadi bau. Nah, ketika dia hidangkan itu, raja punya utusan datang, bilang mana penyair itu? Raja panggil. Nah, dia sudah atur siasat. Dia bilang kamu tunggu di sini sebentar. Nanti kamu bersihkan itu mulutmu, ini bau mulutmu. Nanti kalau raja dekat sama kamu, raja marah. Karena mulutmu bau habis makan. Suruh utusan itu pergi balik. Ini tunggu sebentar, nanti dia nyusul ke sana. Nah, jadi dia suruh, coba kamu istirahat dulu sebentar, saya lapor ke raja, kamu sedang bersihkan mulut. Takut mengganggu si raja. Ini yang hasad ini pergi ke raja. Dia bilang, wahai raja, ini penyair yang dia rubah itu cerita. Itu yang penyair yang kau mau panggil ini, dia katakan kepada saya bahwa mulutmu bau. Marah ini raja. Benar dia katakan begitu? Iya, kalau raja tidak percaya sebentar, kalau dia datang, pasti dia tutup dia punya mulut.
dia tutup dia punya hidung. Karena mulut raja bau. Raja katakan kalau memang benar begitu, saya akan hukum mati. Lihat, hasut. Dia mau buat sampai ini mati. Dia balik ke rumahnya, bilang sama pemuda tersebut, penyair yang baik itu. Raja sudah panggil. Ditanya, bagaimana mulut saya? Masih bau. Terus bagaimana? Sudah, nanti kau di sana, kau sampaikan, kau bacakan syair-syair tersebut sambil kau tutup mulutmu agar bau itu tidak mengganggu raja. Itu siasat yang dia buat. Dia katakan, baik kalau begitu, terima kasih sudah kasih usulan. Padahal dia tidak tahu nih, dia buat ini celaka dia. Sampailah dia di hadapan raja, raja suruh mendekat penyair tersebut. Ayo bacakan syair di hadapanku. Karena dia pikir mulutnya bau, habis makan bawang, tidak mau mengganggu raja. Dia baca syair sambil tutup. Raja bilang, oh kurang ajar betul. Raja pikirnya tutup hidung, karena mulut raja bau. Kalau si dianya tutup mulut, niatnya karena takut raja terganggu dengan bau mulutnya. Nah, ini yang hasadnya ada juga di belakang. Nah, senang ini. Tidak lama lagi dia mati ini. Selesai baca syair itu raja tenang, kasih hadiah. Heran. Terus raja katakan, tunggu di sini sebentar. Raja masuk, panggil Algojo. Kasih surat. Algojo ini tidak kenal, pokoknya siapa yang dapat surat ini sampai di rumahnya, kau lihat ini surat ini, langsung eksekusi. Gak usah pakai tanya. Baik. Panggil utusan yang satu, ini tolong kasih kepada fulan. Algojonya siap-siap. Sudah gosok itu parang, pedang. Surat itu akhirnya diberikan ke penyair yang baik tadi. Diambil. Yang hasad ini heran, bagaimana aku dapat hadiah? Ditanya sama yang hasad tadi, kau dapat apa itu? Saya dapat uang, dinar. Terus dapat ini surat. Jangan-jangan surat itu isinya harta. Kamu kan sudah dapat yang dinar. Boleh saya minta yang surat itu? Ya sudah. Kamu ambil saja yang surat. Yang hasut ambil itu surat. Pergi pulang ke rumah, di tengah jalan Algojo sudah lihat itu surat. Ini dia orangnya. Diikuti sama Algojo tersebut. Sampai di rumahnya, dia buka itu surat, ternyata isinya apa? Bahwa kamu mendapatkan hukuman mati karena sudah melecehkan raja. Pas dia buka, dia lihat ke belakang, Algojonya sudah ada. Dia bilang, bukan saya. Enggak, raja bilang yang punya surat itu saya eksekusi. Langsung dipenggal. Apa hikmah di balik kisah ini? Orang hasut itu akan hancur hidupnya. Akan hancur. Gak akan bisa berhasil dia. Wala di dunia, wala fil akhirah. Ya, jadi kisah itu menceritakan bagaimana orang hasut ini ingin menghancurkan kepada orang yang dia hasuti tersebut. Tapi justru sebaliknya. Yang hancur bukan yang dihasuti. Yang hancur yang mana? Yang hasad. Artinya apa? Allah akan hancurkan dia. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Nah, itu penyakit-penyakit yang wajib kita bersihkan di dalam hati kita. Ya. Orang kalau hidupnya penuh dengan penyakit hati, dunia yang luas terasa sempit. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, hatta tempatnya sempit terasa luas. Gitu. Yang rugi yang punya penyakit tersebut. Ya. Makanya diajarkan doa waktu cebok tuh bagaimana? Waktu kita cebok, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan dan jagalah kemaluanku dari perbuatan yang keji. Kenapa dibaca waktu cebok? Ini pertanyaan. Waktu cebok kita baca doa itu, tapi baca jangan talafuz ya, jangan dengan dilafatkan ya, karena dalam kamar mandi kemudian lagi istinja. Itu yang dimaksud bacanya dalam hati. Gak boleh dilafatkan, haram.
Ada nama Allah di dalam toilet, kemudian lagi cebok, dalam hati baca. Kenapa dibaca waktu cebok? Yang isi doanya membersihkan hati. Karena dua-duanya istinja, dua-duanya kotoran. Kotoran zohir yang kita bersihkan pakai air, itu kotoran zohir. Tapi juga kotoran yang di hati itu juga kotoran. Dia najis juga, tapi najis yang tersembunyi dalam hati. Makanya wajib dibersihkan dua-duanya. Secara zahir wajib dibersihkan, secara batin juga wajib. Wa badaniya ka izalatin najasa wa wudu'il muhdits au tayammumihi. Yang wajib yang keduanya itu adalah menghilangkan najis dan wudu orang yang berhadas atau tayamum. Itu najis bersuci yang wajib yang kedua. Jadi kalau yang wajib membersihkan, mensucikan hati dan mensucikan diri kita secara zahir. Kalau mau sholat kita gak boleh dalam keadaan hadas, tidak boleh dalam keadaan membawa najis. Saya ada tulis satu kitab tentang fikih. Situ ada bab khilafiyah ulama terkait susu hewan. Ya. Susu hewan yang haram dimakan. Apakah susunya itu suci atau najis? Kalau liur hewan yang haram dimakan sekalipun, liurnya suci. Misalnya apa? Liur kucing suci, liur beruang suci. Tapi kalau susunya najis, pendapat yang kuat. Hewan yang haram dimakan susunya najis. Liur yang najis hanya anjing dan babi dan peranakannya. Liurnya najis, susunya juga najis. Bahkan Imam Mawardi mengatakan ASI itu najis. Tapi ini pendapat ditolak oleh ulama. ASI itu suci. Kef ASI itu najis. Jadi katakan bayi itu minum karena darurat, walaupun status ASI itu najis. Tapi ini pendapat yang dhaif, yang lemah. Kita punya ulama mengatakan ASI itu suci. Nah, tapi kalau susu itu hewan yang haram dimakan, susunya itu najis. Itu pendapat yang kuat. Walaupun Imam Nawawi membagi ada 4 pendapat ya. Ada yang pendapat pertama mengatakan semua susu hewan itu suci kecuali susunya anjing sama babi dan peranakannya. Pendapat kedua mengatakan semua susu hewan najis kecuali yang halal dimakan. Yang halal dimakan suci. Susu sapi, susu kambing. Makanya susu beruang ini yang bingung. Itu susu beruang, mereknya doang beruang. Dia susu sapi juga. Iya. Soalnya ada yang salah paham. Dia bilang, Bib, kalau dia WA saya lagi. Bib, tadi ada bahas masalah susu yang haram, hewan haram dimakan najis. Saya ini suka susu yang itu, Bib, susu beruang. Tapi itu susu sapi. Merek saja susu beruang. Orang juga punya akal, gak akan minum susu beruang. Saya juga sering minum susu itu. Itu susu sapi, coba baca baik-baik itu ya. Kalau susu beruang haram. Karena kita minum sesuatu yang najis. Nah itu masalah fikih. Nah, kemudian kalau bulunya suci, bulu hewan yang haram dimakan, sekalipun dia itu haram dimakan, bulunya misalnya apa? Bulu kucing. Itu dimaafkan, maafu. Karena memang sulit dihindari, karena kucing itu paling sering berinteraksi dengan manusia. Di tempat sofa kita ada bulu kucing dan seterusnya. Ulama yang mengatakan oh itu ma'fu, kita ambil pendapat itu. Walaupun ada juga yang menyatakan bahwa itu najis, tapi lebih tarjih mengatakan dia dimaafkan karena sulit untuk berpisah dengan itu. Nah ini perkara-perkara yang terkait dengan masalah
masalah najis. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikut tentang fadilah wudu. Kemudian akan bahas biografi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka bihamdika aslan tastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.